Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada saat ini meskipun dalam kondisi pandemi atau wabah yang sudah beberapa bulan terakhir kita hadapi, tapi kita semua berdoa, kita semua sehat, kita bisa melawan corona. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan jurusan, yaitu khususnya jurusan Teknik Elektronika Audio Video. Adik-adik calon siswa SMK Ma'arif NU Bobotsari, khususnya untuk jurusan TAV atau Teknik Audio Video, saya akan menjelaskan sedikit apa itu teknik audio video. Dan sebelumnya saya perkenalan dulu ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tidak tahu, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nur Izzuddin Sarjana Teknik atau ST. Saya di SMK Ma'arif diberi tugas sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Audio Video. Keseharian saya selain sebagai guru, saya juga sebagai Ketua Kompetensi Keahlian. Nah, di sini saya akan perkenalkan, untuk di SMK itu ada banyak sekali program keahlian ya atau jurusan. Di antaranya adalah teknik elektronika. Nah, di teknik elektronika itu ada beberapa jurusan, yang di antaranya adalah teknik elektronika industri. Itu nanti membahas tentang elektronika yang ada di industri, yaitu otomasi. Kemudian yang kedua adalah mekatronika. Mekatronika ini ada hubungannya dengan bisa jadi alat-alat berat atau sistem pneumatik. Kemudian yang ketiga adalah teknik elektronika daya dan telekomunikasi. Kalau kalian sering menggunakan alat-alat telekomunikasi atau HP, atau kalian mungkin kenal BTS atau tower, nah salah satunya adalah bidangnya itu. Nah, kita di sini ada di nomor 4, yaitu teknik audio video. Audio video ini nanti mencakup tentang bagaimana kita menampilkan suara dan gambar dengan menggunakan peralatan elektronika. Nanti contohnya bisa sound system, CCTV, termasuk pengambilan gambar, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir yaitu yang baru adalah sistem elektronika medik ya, karena di dunia medis atau pengobatan kedokteran sekarang sudah banyak menggunakan peralatan-peralatan elektronika. Mungkin yang sering kalian lihat di lingkungan selama pandemi itu adalah termometer digital ya, yang ditembakkan di dahi atau di kepala, itu untuk mengukur suhu badan. Itu salah satu teknik elektronika dalam bidang medis. Nah, kemudian di elektronika TAV kita punya beberapa orang ya, yaitu yang nanti akan melayani kita semua, melayani adik-adik
calon siswa yang selain guru itu ada beberapa, yaitu tenaga administrasi baik bidang akademik maupun non akademik. Kemudian nanti untuk praktikum kita akan dibantu oleh 1 orang toolman ya. Untuk bengkelnya sendiri atau tempat praktek, kita memiliki 3 buah bengkel ya, atau laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium elektronika yang tempatnya di kampus 1. Nah, ini saya sedang berada di laboratorium elektronika. Nanti di sini kita akan belajar tentang apa itu elektronika, rangkaian elektronika, kemudian membuat produk atau merekayasa, dan bisa juga kita melakukan perbaikan. Yang kedua, bengkel yang kedua adalah yaitu lab komputer. Nah, itu lab komputer nanti kaitannya dengan gambar, untuk menggambar sebuah rangkaian elektronika. Kalau dulu kita gambar manual, sekarang sudah pakai digital, yaitu pakai komputer. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan pemrograman. Nah, salah satu di elektronika itu adalah elektronika digital. Kita semua tahu bahwa sekarang sudah zamannya otomatis ya. Jadi sebelum kita membuat suatu produk, kita harus mengisi dengan program dulu sebelum dijalankan. Misalnya program robotik, atau di televisi sendiri itu ada. Kalau kita mau memprogram televisi, itu kita tinggal pencet tombolnya saja, kemudian tinggal scanning. Kalau dulu kita harus scanning manual dan lain-lain, termasuk robotik ya. Nah, nanti di kehidupan sehari-hari bisa dipraktekkan. Kemudian lab atau bengkel yang ketiga adalah bengkel audio atau laboratorium audio video. Nah, di lab laboratorium audio video ini kita bisa mengambil gambar atau mengambil suara dan gambar ya. Nanti hasilnya bisa diedit, kemudian ditransmisikan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya apa? Yaitu televisi. Nah, sekarang televisi ada 2 mode ya. Mode udara, yaitu mode transmisi, dan mode internet lewat streaming atau TV digital yang sering sering dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan terkenal seperti Telkom dan lain-lain ya. Kemudian untuk apa saja sih yang akan kita pelajari untuk di elektronika sendiri? Nanti ada muatan umum, yaitu pelajaran-pelajaran umum seperti pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan, ada fisika, ada kimia, ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada muatan kewilayahan, yaitu nanti pendidikan agama juga. Nah, pendidikan agama karena kita sekolahnya berbasis Nahdlatul Ulama ya, Aswaja, kita nanti ada materi yaitu tentang ke-NU-an selain pendidikan agama Islam. Nah, untuk muatan kewilayahan kita ada bahasa Jawa, kemudian ada seni budaya. Nah, nanti di jurusan atau kejuruan nanti ada C1, yaitu dasar keahlian, kemudian dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Untuk C1 nanti kalian di kelas 1 itu akan diberikan 3 mata pelajaran produktif ya, selain mata pelajaran yang lain, yaitu yang pertama adalah kerja bengkel dan gambar teknik. Nanti kalian diajari bagaimana bekerja atau memproduksi di bengkel elektronika. Nanti itu berpengaruh pada dunia industri. Di antaranya kalian akan diajari bagaimana
keselamatan, kesehatan kerja. Jadi kita masuk kerja, pulang kerja dalam kondisi sehat. Dan selain itu kita juga akan diberikan budaya industri yang diantaranya adalah 5S. Apa itu 5S nanti akan diberikan oleh yang diberi tugas. Kemudian untuk selanjutnya selain mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik, yaitu ada teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Nanti kalian adik-adik calon siswa akan diberikan, nanti kalau sudah menjadi siswa akan diberikan materi tentang bagaimana membuat sistem otomatis, misalnya keran otomatis. Ya, sekarang kan zamannya pandemi ya, zamannya pandemi yang namanya tangan itu harus higienis dan harus bersih. Gimana caranya kita bisa membuka keran tanpa harus menyentuhnya, itu nanti bisa diajari, yaitu dengan cara diprogram dulu menggunakan microcontroller ya. Nanti ada di lab 2, yaitu di lab komputer. Kemudian yang ketiga adalah mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Nah, nanti kalian akan diajari macam-macam komponen elektronika, kegunaannya, fungsinya, karakteristiknya. Kemudian kalian bisa merangkai sebuah atau membuat suatu produk yang bisa dipasarkan. Nah, untuk yang C2 atau dasar program keahlian itu nanti ada beberapa ya. Ada C2 dan C3, nanti ada yang sampai kelas 3, yaitu yang pertama adalah pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Itu nanti lanjutan dari yang kelas 1. Kemudian ada PRE ya, penerapan rangkaian elektronika. Bagaimana kita menerapkan sebuah rangkaian elektronika pada suatu permasalahan ya. Misalnya tadi ada kita ingin masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi tanpa harus menyalakan lampu itu menyala sendiri. Nah, itu misalnya itu untuk penerapan, dan juga bisa untuk tempat-tempat yang lain atau produk-produk yang lain. Nah, kemudian untuk selanjutnya selain PRE yaitu ada penerapan instalasi sistem audio. Nanti kalian akan diajari bagaimana menata atau men-set atau membuat produk audio. Di antaranya adalah sound system, kemudian dan penunjang lainnya atau home theater. Kalau kalian pernah ke bioskop nanti bisa membuat sistem seperti gedung bioskop. Kemudian tata suara di luar ruangan, kemudian pengambilan gambar nanti ada di penerapan instalasi sistem audio video. Kemudian ada lagi perencanaan sistem radio televisi. Nah, nanti kalian akan diajari bagaimana suatu sistem radio atau sistem televisi dikerjakan. Nah, nanti kalian akan dapat materi-materi tersebut seputar radio dan televisi. Kemudian berikutnya adalah pelajaran perbaikan perawatan peralatan elektronika. Nanti kalian diajari bagaimana cara menggunakan alat-alat kerja, menganalisa suatu kerusakan, dan mengambil keputusan untuk memperbaikinya. Nanti ini arahnya ke arah service atau layanan purna jual kalau itu diterapkan dalam suatu produk. Nah, untuk di elektronika TAV juga sama, yaitu ada pelajaran pendidikan kewirausahaan ya, atau PKDK, kewirausahaan ya. Nanti kalian diajari atau diarahkan bagaimana untuk
membuat suatu prototipe, kemudian jadi produk dan hasil akhirnya akan dipasarkan. Selain itu, nah untuk setelah lulus kita selain mendapatkan ijazah, kita juga mendapatkan satu sertifikat, yaitu sertifikat uji kompetensi yang akan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi TAV. Nah, nanti kita akan mendapatkan materi atau keahlian 3 klaster ya, yaitu penerapan rangkaian elektronika, yang kedua adalah perencanaan sistem audio video, yang ketiga adalah perekayasaan sistem radio televisi. Jadi keahliannya adalah 3. Nah, untuk selama 3 tahun, selain kita belajar, kita juga ada kegiatan di luar ya, kegiatan di luar, belajar di luar. Di antaranya nanti di kelas 10 atau kelas 1, kalau nanti pandemi kita sudah berakhir, biasanya kita ada kunjungan industri. Nah, industri mana sih yang akan kita kunjungi? Kita sudah bekerja sama dengan Panasonic ya, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi peralatan elektronik. Kita sudah bekerja sama dan sudah sering intens berkunjung ke sana. Kemudian selain kunjungan industri, kita juga ada siswa magang. Nanti kita akan seleksi atau pilih siswa yang kira-kira bisa berkontribusi atau bekerja di perusahaan Panasonic. Selain Panasonic, kita juga bekerja sama dengan perusahaan mobile phone, karena Panasonic itu adalah home appliance, dan kita untuk mobile phone atau handphone kita bekerja sama dengan perusahaan Evercross, yaitu produsen HP di Indonesia. Nanti kalian bisa magang di sana ya, dan sebelum magang nanti akan dilatih sesuai standar yang berlaku di perusahaan. Nah, sekalian lihat bisa di sini kita berada di lab standarnya Evercross ya. Kemudian selain magang, kita juga di TAV ada unit atau latihan di sekolah, latihan bagaimana kita memasarkan atau memproduksi suatu produk, yaitu kita mengadakan unit produksi. Unit produksi kita sudah berjalan beberapa bulan ya, belum lama, yang berada di sekolah ini juga, yang diberi nama dengan Buana Elektronik. Nanti kalian bisa belajar di situ sambil melayani konsumen atau pelanggan. Bisa juga dijadikan untuk tempat prakerin ya. Jadi kita belajar di luar itu nanti ada kunjungan industri, ada magang industri, ada prakerin. Jadi tidak hanya di dalam sekolah. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah diterima di SMK Ma'arif NU Bobosari. Selalu semangat, selalu sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya bersama kami di teknik audio video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.